dalam Tuhan Jemaat Zengli, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak Pendeta. Terdengar. Ya. Jadi saya ucapkan selamat sabat kepada semua saudara-saudara dan juga sabat, Pak Pendeta, atas undangannya untuk saya boleh berbagi firman Tuhan dengan anggota jemaat, khususnya mungkin orang-orang muda ya, dari Jemaat Zengli di Jakarta. Baik, topik yang diminta kepada saya, sebenarnya saya awalnya kagum juga gitu, salut kepada PA Jemaat Zengli karena topik yang diambil ini bukan topik tentang mencari jodoh gitu ya, tentang bagaimana meniti karir gitu dan lain sebagainya, tapi yang diminta justru topik yang sangat-sangat mendasar dalam keselamatan kita, yaitu righteousness by faith, ya, kebenaran oleh iman. Ya. Biasanya orang-orang muda jarang topik PA-nya yang seperti itu, ya, jarang gitu ya. Tapi Jemaat Zengli, staf PA-nya sudah memilih topik ini. Saya kurang tahu apakah nanti ada tanya jawab atau apa. Apakah ada selingan lagu spesialnya? Kalau seandainya ada selingan lagu spesial, nanti boleh di stop saja kalau seandainya ada selingannya supaya nanti saya bisa berhenti sejenak dan siap Pak Pendeta. Lagu pujian. Baik, saya akan share screen supaya kita bisa ikuti ya. Mudah-mudahan seminar melalui virtual seperti ini maka saudara tetap bisa menangkap sesuatu dari topik yang kita mau pelajari, yaitu righteousness by faith atau kebenaran oleh iman. Baik, keadaan manusia itu sebelum dosa dan setelah dosa, manusia itu sebelum dosa telanjang. Ya memang telanjang, tidak ada bajunya. Gitu. Tetapi keduanya itu tidak merasa malu, Adam dan Hawa. Kenapa? Oleh karena kemuliaan Tuhan, pikiran mereka itu dipenuhi dengan kekudusan. Untuk melihat kondisi seperti ini, bagaimana ya caranya telanjang tapi nggak malu gitu ya. Sekarang bisa dipahami itu. Ya, mohon maaf, ya, suami istri itu kan telanjang, tapi kan nggak malu lagi. Kalau ada suami istri masih malu melihat pasangannya telanjang atau dilihat pasangannya telanjang, mungkin perlu diragukan itu hubungan suami istrinya. Kok masih ada malu gitu kalau telanjang di hadapan suami atau istrinya. Jadi itu bisa dipahami sekarang bahwa Adam dan Hawa itu memang telanjang secara fisik. Tapi ketika mereka berdosa, maka mereka ternyata mata jasmani mereka itu sudah tidak lagi memiliki kemuliaan dari Kristus, sehingga mereka melihat pasangannya sekarang ini telanjang, tetapi ada rasa malu. Akhirnya mereka membuat solusi menutupi ketelanjangannya. Solusinya bagaimana? Membuat cawat. Ternyata cawat ini tidak bisa dengan baik menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Kemudian datanglah Tuhan, kita tahu dalam ceritanya. Ya. Ini Kejadian 3 ayat 10. Ketika aku mendengar bahwa engkau berada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Jadi ketelanjangan itu membawa rasa takut. Takut bertemu dengan Tuhan. Sebelumnya mereka sudah telanjang, tapi tidak takut bertemu Tuhan. Tetapi karena sekarang sudah dalam keadaan dosa, maka mereka takut bertemu Tuhan karena mereka sekarang sudah apa? Telanjang. Dan itu membawa rasa malu pada diri Adam dan Hawa. Inilah keadaan manusia. Lalu Tuhan berkata, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Kejadian pasal 3 ya, mungkin ada salah ketik. Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi Tuhan katakan, siapa yang kasih tahu kepadamu kau telanjang? Dan akhirnya Tuhan memberikan solusi. Adam dan Hawa berusaha membuat solusi. Solusinya adalah mereka membuat cawat. Tetapi sekarang Tuhan memberikan solusi yang lebih baik daripada solusi yang Adam dan Hawa coba buat dengan membuat cawat itu tadi.
Bagaimana caranya? Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu Tuhan yang mengenakan pakaian itu kepada mereka. Nah, saya mau saudara ingat baik-baik prinsip ini. Mereka telanjang sebelum dosa, memang telanjang. Setelah dosa, mereka telanjang. Tetapi sekarang ketelanjangan itu membawa rasa malu, ketelanjangan itu membawa ketakutan pada pihak manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka mencoba mencari solusi menutupi ketelanjangannya itu dengan pakaian cawat, ya, dari daun-daun, tetapi tidak mampu. Ya. Bisa enggak bayangkan kalau saudara bikin pakaian daun, ditumpuk daun, lalu dieratkan mungkin dengan ranting-ranting kecil, ya. Waktu berdiri memang tertutup, tapi kalau waktu duduk, ya pasti terbuka semua, ya. Nah, itu sebabnya Tuhan menawarkan yang lebih baik kepada manusia, yaitu pakaian dari kulit binatang. Setelah Tuhan membuat korban bagi manusia, agar manusia itu mempunyai kepastian keselamatan meskipun mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, pakaian itu dibuat dari kulit binatang, lalu pakaian itulah yang dikenakan Tuhan. Garis bawahi yang dikenakan Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan pakaian itu. Ya. Dan inilah konsep keselamatan righteousness by faith itu. Tuhan mengenakan pakaian. Adam dan Hawa mengenakan pakaian cawat pada dirinya sendiri. Lalu sekarang Tuhan lepaskan pakaian cawat itu, lalu Tuhan kenakan pakaian yang Tuhan buat dari kulit binatang. Ingat, pakaian itu Tuhan yang buat dari kulit binatang, bukan Adam dan Hawa. Artinya Adam dan Hawa itu hanya menerima saja. Adam dan Hawa itu tidak berpartisipasi di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu Kejadian 3:15. Lalu aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan Hawa dan keturunan ular. Keturunan ular akan meremukkan tumit dari keturunan Hawa, itulah Yesus Kristus. Keturunan Hawa, Yesus Kristus, akan meremukkan kepala dari ular itu. Nah, peristiwa ini terjadi juga di keturunan Adam dan Hawa. Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Abel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Sejak Taman Eden, Kejadian 3:15, Allah mempersembahkan korban lalu mengenakan kulit binatang yang dipersembahkan Tuhan itu menjadi pakaian untuk Adam dan Hawa. Sejak saat itu mereka yakin, mereka tahu bahwa keselamatan itu hanya akan datang melalui Anak Allah, Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya boleh datang melalui darah. Darah itu adalah darah Yesus Kristus. Namun sebelum darah Yesus Kristus itu datang, maka darah binatanglah yang mewakili darah Yesus Kristus. Tetapi Habel menurut Kain tidak. Habel menerima janji keselamatan melalui darah Yesus Kristus, Kain tidak menerima. Itu sebabnya Kain ngotot untuk tetap mempersembahkan hasil tanah tanpa darah. Lalu inilah kata Roh Nubuat. Kain dan Habel mewakili dua kelas yang akan ada di dunia ini. Dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 72. Satu kelas, itulah kelas Habel, dia akan memanfaatkan jalan keselamatan itu bagi dirinya. Dengan pengorbanan yang ditetapkan untuk dosa, yaitu kematian anak Allah. Sementara kelompok yang lain, itu bergantung kepada kemampuan mereka sendiri. Itulah Kain. Ya, jadi Habel memanfaatkan jalan keselamatan itu, sementara Kain, dia mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Korban dari Kain adalah pengorbanan tanpa keutamaan perantaran ilahi. Jadi Kain menolak darah Yesus Kristus.
Hanya melalui Yesus pelanggaran kita dapat diampuni. Mereka yang merasa tidak membutuhkan darah Kristus, yang merasa bahwa tanpa rahmat mereka dapat dengan pekerjaan mereka sendiri mendapatkan persetujuan Tuhan, membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Kain. Jadi dari Taman Eden diteruskan oleh Kain dan Habel, maka rencana keselamatan ini sudah diajarkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa dan keturunannya, namun melalui Kain dan Habel, maka ada dua cara untuk mendapatkan keselamatan. Kain, keselamatan oleh usaha. Habel, keselamatan oleh mengandalkan darah Yesus Kristus. Nah, ayat inti kita, dan inilah ayat yang mendasari tentang righteousness by faith itu ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kalau nanti saudara baca buku Habakuk, maka saudara akan melihat di situ ada konflik perbincangan antara Habakuk dengan Tuhan. Tentang bagaimana keadilan Tuhan itu bagi umat-umat Tuhan yang dianiaya, dan bagi umat-umat Tuhan yang berdosa ini menganiaya umat-umat Tuhan yang benar. Lalu Habakuk meminta keadilan dari Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menghukum orang-orang jahat itu. Tetapi yang menghukum orang-orang jahat di Israel itu justru lebih jahat daripada orang Israel yang jahat. Karena kita tahu ceritanya bahwa bangsa Israel itu dihukum Tuhan melalui bangsa kafir, yaitu orang-orang Babylon. Sehingga muncullah statement ini, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Lalu statement ini paling banyak dikutip oleh Rasul Paulus yang dikaitkan kepada keselamatan manusia. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Galatia pasal 3:11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Saudara lihat bagaimana ide Habakuk dibawa oleh Paulus menjadi ide keselamatan. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Teori dibenarkan karena hukum Taurat itu righteousness by works. Saya menjadi benar karena saya melakukan hukum Taurat. Di Taman Eden, manusia Adam dan Hawa dibenarkan Tuhan karena pakaian binatang yang diberikan Tuhan. Bukan karena cawat yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Habel dibenarkan Tuhan karena dia membawa korban darah sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut. Kain ditolak Tuhan karena dia membawa korban yang tidak sesuai dengan yang Tuhan tuntut. Orang benar itu akan hidup oleh apa yang dia imani, apa yang dia percayai. Habel, dia hidup karena apa yang dia imani. Apa yang dia imani? Kalau mau mendapatkan keselamatan, maka kita harus mengandalkan darah Yesus Kristus, bukan perbuatan baik kita. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka tidak aku akan berkenan kepadanya. Seorang yang benar, dia akan hidup oleh imannya. Dan kalau dia undur dari imannya, maka dia tidak akan berkenan kepada Tuhan. Apa yang membuat kita ini masih bertahan di COVID-19 ini? Karena iman kita, saudara. Walaupun pekerjaan susah, ya, bisnis susah, ya, krisis, tapi kita masih setia karena memang orang benar akan hidup oleh iman. Kita percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap akan bersama dengan masing-masing. Nah, Habakuk 2-4 itu, ini adalah ayat tentang kabar baik itu, good news, Injil. Ini adalah fondasi pergerakan dari reformasi Martin Luther itu. Ya, kita tahu bahwa Martin Luther memprotes gereja
Oleh karena gereja menawarkan kebenaran itu melalui perbuatan-perbuatan. Perbuatan menurut hukum, bahkan perbuatan menurut tradisi yang ditetapkan oleh gereja. Bahkan sampai Martin Luther itu harus naik tangga Petrus dengan lututnya. Anda boleh bayangkan naik tangga pakai lutut. Dan setelah dia tiba di ujung, di atas tangga Petrus itu, dia merasa masih ada yang tidak apa? Tidak membuat hatinya damai dalam Yesus Kristus. Dan itu sebabnya dia katakan orang benar akan hidup oleh iman. Justification by faith. Dibenarkan, dijustify oleh iman. Bukan oleh penurutan kepada hukum. Meskipun itu 10 hukum sekalipun. Melalui iman di dalam Yesus Kristus kita menerima kebenaran dari Allah. Jadi kontribusi kita itu hanya iman. Iman itu apa? Melihat segala sesuatu yang tidak terlihat, tetapi kita mengimani, meyakini itu ada. Ibrani 11 ayat yang pertama, itulah definisi iman. Kebenaran Tuhan itu menjadi milik kita. Masih ingat tadi Kejadian pasal 3? Tuhan mengenakan pakaian binatang dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Berarti pakaian itu menjadi milik Adam dan Hawa. Dan inilah dasar doktrin tentang dibenarkan oleh iman. Nah, Habakuk 2-4 tadi saya sudah katakan di tengah-tengah kekacauan tentang bagaimana bangsa Israel ini ada dua kelompok, yang benar dengan yang jahat. Yang jahat ini menganiaya yang benar. Tuhan katakan, aku akan menghukum orang-orang jahat yang menganiaya orang benar. Tetapi ternyata Tuhan menggerakkan bangsa kafir yang notabene Habakuk katakan lebih jahat daripada orang jahat di Israel yang menganiaya orang benar itu. Sehingga terjadilah diskusi antara Tuhan dengan Habakuk. Lalu Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh iman. Artinya orang benar betul-betul dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, tidak mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan di dalam menyelesaikan ketidakadilan di atas dunia ini. Tindakan dari setiap kelompok akan menentukan nasib mereka. Orang sombong akan gagal, itulah orang jahat dalam buku Habakuk, tetapi orang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman mereka. Nah, kata orang benar akan hidup oleh iman sebenarnya adalah orang benar akan hidup oleh percaya. Emuna bahasa Ibrani-nya. Ini bisa diartikan kesetiaan. Jadi orang benar akan hidup oleh kesetiaannya, keteguhannya. Dia tidak akan goyang. Ada kalanya orang kalau sudah lagi susah hidupnya, ya banyak masalah datang, dia mulai goyang iman. Harusnya tidak boleh, karena kita beriman kepada Tuhan. Ya. Contoh di Alkitab Ayub. Ayub itu, menurut yang saya tahu ya, belum ada orang di dunia ini yang mengalami pergumulan seperti Ayub. Harta habis total. Anak habis total. Dia sendiri dipenuhi dengan penyakit borok, bisul. Istrinya menghujat Tuhan. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Dia pasrah, dia percaya kepada Tuhan. Orang yang hidup oleh iman tidak diselamatkan oleh pekerjaannya. Justru pekerjaannya itu akan menunjukkan bahwa ia hidup dengan imannya. Sudah mengalami begitu banyak problema, kesusahan, penderitaan, tapi tetap setia datang ke gereja. Kesetiaannya datang ke gereja itu, itulah bukti bahwa dia memiliki iman kepada Tuhan. Kalau enggak, dia enggak akan ke gereja. Untuk apa saya ke gereja? Tohnya juga hidup saya susah. Imannya dinyatakan dalam pekerjaannya. Dan bahwa orang itu telah dijanjikan kehidupan kekal oleh Tuhan Yesus. Jawaban terakhir Allah kepada pertanyaan Habakuk adalah penegasan akan penyertaan Tuhan dalam segala kehidupan manusia yang orang benar akan hidup oleh iman. Percaya kepada hadirat Allah dan yakin dalam pengadilannya, itu kabaran dalam buku Habakuk. Percaya kepada Tuhan dan tabiatnya yang tidak berubah. Inilah konsep orang benar. Tetapi konsep ini akhirnya dibawa oleh Paulus dalam konsep keselamatan. Bahwa orang benar tidak akan mengandalkan kemampuan dirinya
perbuatan-perbuatan baiknya untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi orang benar akan mengandalkan darah Yesus Kristus agar mereka boleh mendapatkan keselamatan. Tema yang paling penting yang kita sudah pilih, righteousness by faith, merupakan dasar kebenaran dogma Kristen tentang pembenaran oleh iman. Ada 3 ayat yang semuanya Rasul Paulus yang tulis. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Siapa yang membenarkan? Kasih karunia Yesus Kristus. Apa yang harus dibayar? Tidak ada yang harus dibayar. Itu gratis, cuma-cuma. Karena penebusan darah Kristus. Roma 3:28, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Serajin apapun saudara menguduskan hari Sabat, sedetail apapun saudara menguduskan hari Sabat, mungkin saudara dan saya menguduskan hari Sabat sedetail orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat di zaman Yesus, saudara tetap tidak akan mendapatkan keselamatan gara-gara itu. Galatia 2 yang ke-16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya iman dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi topik ini mungkin kalau dalam diskusi pemuda Advent ya bisa menarik, bisa membosankan ya. Karena memang topiknya adalah dasar dari bagaimana kita memahami keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, kalau saudara mau pahami dengan lebih jelas detailnya, saya akan jelaskan sejenak ya. Tapi doktrin gereja Advent yang nomor 10 itulah pengalaman keselamatan. Disitulah saudara akan melihat bagaimana manusia itu dibenarkan, ya, disucikan, kemudian dipermuliakan. Atau dalam bahasa Inggrisnya justification by faith, sanctification by faith, dan glorification by faith. Glorification by faith, kita tahu bahwa itu terjadi nanti waktu Yesus datang yang kedua kali, di mana kita akan dipermuliakan oleh Bapa, Anak. Tetapi justification by faith, sanctification by faith, ini terjadi saat ini. Dan ini terjadi terus-menerus berulang-ulang. Ya. Tidak ada yang namanya justification by faith itu sekali aja. Enggak. Karena saudara dan saya masih terus berbuat dosa. Terus berbuat dosa. Makanya dibenarkan lagi. Dibenarkan lagi. Disucikan. Dibenarkan lagi. Disucikan. Dan ini terus-menerus. Makanya disebut dalam pelajaran kita doktrin 10 itu pengalaman keselamatan. Nah, inilah bunyi doktrin kita. Ya, supaya saudara-saudara pahami. Ya, kalau sudah punya buku doktrin, 28 doktrin, maka saudara nanti bacalah pasal yang ke-10 ya. Nah, kutipan yang panjang tentang doktrin kita ini saya ringkaskan seperti ini. Kasih Allah yang luar biasa menyebabkan Yesus harus mati menanggung dosa manusia. Kata kuncinya adalah kasih. Karena kasih, maka Allah menyebabkan Yesus harus mati menanggung dosa manusia. Keselamatan itu kita terima melalui iman yang ada pada kita yang berasal dari kuasa firman Allah dan karunia dari rahmat Allah. Iman pun, saudara-saudara, itu pemberian Tuhan. Iman pun itu pemberian Tuhan. Jadi, tidak ada sama sekali kontribusi saudara dan saya untuk keselamatan. Karena iman pun, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Roma pasal 10 ayat 17. Melalui Kristus kita dibenarkan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Melalui Roh Kudus kita dilahirkan kembali dan disucikan. Lalu dengan tinggal di dalam Dia, kita mengambil bagian dalam sifat ilahi dan memiliki kepastian keselamatan sekarang dan pada saat penghakiman nanti Yesus datang yang kedua kali. Nah, inilah ringkasan dari doktrin gereja kita yang ke-10 itu. Kasih Allah, Yesus mati, keselamatan ditawarkan kepada manusia, keselamatan itu diterima oleh iman, sehingga manusia itu dibenarkan oleh Tuhan, diangkat menjadi anak-anak Allah, manusia itu akhirnya lahir kembali, disucikan, dan manusia itu tinggal di dalam Yesus untuk mengambil bagian dalam sifat ilahi Bapa. Nah, pertumbuhan di dalam Kristus. Ya. Karena ini sebuah pengalaman keselamatan. Tujuan pertumbuhan itu adalah supaya kita sempurna, kudus, tidak bercela.
supaya kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, dewasa penuh, tingkat pertumbuhan. Inilah proses penyucian itu, saudara-saudara. Mengapa? Oleh karena manusia itu merosot. Tetapi manusia batin kita ini diperbarui setiap hari. Tuhan tidak memperbarui tubuh jasmani kita. Karena satu saat cepat atau lambat kita ini mati sebelum Yesus datang. Tetapi batin kita ini diperbarui terus oleh Roh Kudus. Dan itulah namanya pertumbuhan. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Karena memang awalnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan semakin hari semakin seperti Allah. Nah, Petrus katakan itu dalam sebuah tangga, ya, dari iman naik kepada kebajikan, kepada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Ini bukti orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Ini bukan bukti orang yang akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Ya, saudara perhatikan iman dasarnya yang pertama. Kalau kita punya iman menerima keselamatan, maka keselamatan itu telah menjadi milik kita. Tetapi keselamatan itu, righteousness by faith, kebenaran oleh iman itu harus dipertahankan. Dengan menambahkan kepada iman itu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, sampai kepada kasih kepada semua orang. Nah, kesimpulan dari pertumbuhan dalam Kristus itu adalah proses pertumbuhan orang Kristen itu meliputi proses penyelamatan atau penebusan, pembenaran, penyucian, dan pemulihan. Ini digambarkan dalam doktrin gereja kita itu sebagai telah dilengkapkan, sekarang sedang diwujudkan, dan akan nyata kemudian. Telah dilengkapkan, itulah kematian Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Sekarang sedang diwujudkan, itulah proses pembenaran dan penyucian itu. Dan nanti akan nyata kemudian, itulah kita dipermuliakan di dalam Yesus Kristus. Nah, proses manusia itu ada 3. Ya, keselamatan dan masa lalu, keselamatan dan masa sekarang, dan keselamatan dan masa akan datang. Saya tidak akan sebutkan ayat-ayatnya karena akan menggunakan waktu banyak, tetapi inilah ringkasan dari ayat-ayat yang saya tampilkan dalam presentasi pelajaran kita pada sore hari Sabat ini. Keselamatan itu hanya melalui Yesus. Manusia tidak bisa mengusahakan diri keselamatannya sendiri. Tidak seperti Kain. Kain mengusahakan. Habel, dia hanya bergantung kepada keselamatan dari darah Yesus Kristus. Keselamatan itu diperoleh melalui kelahiran kembali. Melalui air dan roh. Pertobatan itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus dalam diri manusia. Pertobatan itu adalah pekerjaan Allah dalam diri manusia. Bayangkan saudara-saudara. Pertobatan pun itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Allah dalam diri manusia. Allah berbicara kepada hati pikiran kita, menyadarkan kita bahwa itu dosa, lalu kita sadar, tinggalkan itu dosa, datang kepada Tuhan, menerima hadiah keselamatan itu. Itu semua pekerjaan Tuhan. Bertobat artinya mengakui pelanggaran, meninggalkannya. Orang berdosa yang bertobat akan dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Pertobatan terjadi terlebih dulu, kemudian diikuti dengan baptisan, kemudian karunia Roh Kudus datang. Itulah kata Petrus kepada orang banyak waktu mereka mau bertobat, dibaptiskan. Dibenarkan itu cuma-cuma oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang harus kita bayar kepada Tuhan ketika kita mau menerima keselamatan. Tidak ada. Kita sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Bukan dibalik. Kita sudah membeli dan harganya sudah kita bayar lunas. Enggak. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Siapa yang bayar? Yesus Kristus. Itulah keselamatan, kebenaran. Pakaian yang dikenakan kepada Adam dan Hawa itu. Jaminan keselamatan diberikan kepada orang yang bertobat, dibenarkan, dan disucikan. Jaminan hidup kekal itu diberikan kepada mereka yang menang. Makanya buku Wahyu selalu katakan 7 jemaat, barang siapa yang menang. Berarti setelah saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara sudah terima keselamatan itu, karena kita masih hidup, maka kita harus berjuang untuk mempertahankan keselamatan itu. Berjuang untuk mempertahankan keselamatan itu. Paulus gunakan terminologi lari, petinju, atletik.
Ini harus berjuang supaya bisa mencapai garis akhir. Dalam perlombaan iman ini tidak ada juara satu. Yang ada pemenang. Karena kalau juara satu, maka Adamlah juara satunya. Yang ada adalah pemenang. Karena siapa saja yang berhasil menyentuh garis akhir, bertahan sampai akhir, maka dia menang. Kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Orang yang dibenarkan oleh Allah akan menjalani proses penyucian seumur hidup. Karena meskipun kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, tetapi hidup kita ini masih menempel kotoran-kotoran dosa itu, saudara. Dan itu proses penyucian melalui kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, iman akan dibuktikan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Kita selamat oleh iman. Menerima righteousness, kebenaran itu. Tetapi jangan lupa, Wahyu katakan, Wahyu 20:13, kita ini dihakimi oleh perbuatan kita. Kesimpulan keselamatan dan masa lalu, pengalaman keselamatan dan masa lalu kita dimulai dengan pertobatan yang dimotivasi oleh kematian Yesus. Manusia yang bertobat dengan sungguh akan dibenarkan. Dan bukti iman yang dimiliki adalah buah-buah perbuatan yang sesuai dengan iman itu. Galatia 5 ayat yang ke-23-24. Hasil yang diperoleh atas proses pembenaran adalah penyucian. Diangkat menjadi anak-anak Allah, mendapat jaminan keselamatan dan menjalani kehidupan yang baru. Selanjutnya, masa kini. Inilah saya, inilah saudara sekarang, jemaat Zenli. Manusia diberikan kesempatan untuk menjalani hidup baru. Hidup baru di dalam Yesus. Paulus katakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kujalani sekarang ini adalah hidup oleh karena percaya kepada Yesus. Setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan kudus. Kita dipanggil untuk menyerahkan tubuh kita ini untuk dibawa kepada kekudusan. Tubuh kita ini akan diubahkan kepada kesempurnaan hanya pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Tetapi dari sekarang kita diminta untuk menggunakan tubuh kita ini bagi hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus. Jadi walaupun nanti saudara dan saya akan dapat tangan yang baru, kaki yang baru, tetapi dari sekarang tangan ini jangan dibiarkan untuk melakukan hal yang tidak kudus. Karena kita sudah dibenarkan Tuhan. Kita sudah diberikan jaminan keselamatan. Tabiat akan diubah setiap hari seumur hidup. Tabiat tidak akan disempurnakan atau diubahkan ketika Yesus datang. Tapi sudah harus sempurna sekarang. Karena kita masih hidup, saudara. Allah yang menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Sampai nanti Yesus datang. Kita akan menghasilkan buah roh. Ini yang disebut dengan tabiat karakter baru. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Kalau hamba masih tunduk kepada tuannya. Hamba dosa tunduk kepada setan. Hamba kebenaran tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Pikiran diserahkan kepada Kristus. Manusia itu akan menjadi sempurna. Sempurna dalam hal apa? Dalam karakter. Karakter Bapa. Apa karakter Bapa? Kasih adanya. Kita bisa menjadi sempurna, berbuah banyak kalau kita hidup dalam Kristus. Barang siapa tinggal dalam aku, Yohanes 15 ayat yang kelima, ia akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak akan bisa berbuah. Kita akan mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan. Kita dapat memilih yang baik, yang suci, yang tak bercacat. Penuh dengan buah-buah kebenaran. Ini proses kebenaran, pembenaran, dan penyucian yang seumur hidup, saudara. Kita masih jatuh, dibenarkan Tuhan lagi. Masih jatuh, dibenarkan Tuhan. Disucikan. Sampai nanti, kalau Yesus belum datang, sampai kita meninggal. Kalau Yesus datang, sampai sebelum Yesus datang yang kedua kali. Kesimpulannya apa? Manusia diajak untuk hidup suci, dan ini oleh karena Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam diri manusia. Hasilnya adalah apa? Memiliki tabiat seperti tabiat ilahi. Proses penyucian ini adalah proses yang dinamis, berkesinambungan setiap hari. Ya, setiap hari. Ya, kita dibaptis air sekali.
Itulah bukti bahwa kita menerima pembenaran oleh iman melalui kasih karunia Yesus Kristus. Tetapi kita akan dibenarkan juga tiap-tiap hari. Tapi bukan minta baptis terus tiap hari, bukan. Karena kita masih jatuh dalam dosa. Dibenarkan, dikuduskan lagi, dibenarkan lagi, dikuduskan lagi. Dan itu proses terus-menerus dan berkesinambungan. Periode ketiga dalam pengalaman keselamatan kita ini adalah masa mendatang. Kristus akan datang kedua kali untuk menganugerahkan keselamatan secara fisik kepada kita. Kalau saudara masih ingat khotbah Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat ini kerajaan apa? Kerajaan fisik? Enggak, sampai sekarang belum datang kerajaan fisik. Yang dimaksudkan oleh Yohanes kerajaan Allah sudah dekat adalah kerajaan rohani. Di mana rajanya adalah Yesus Kristus. Makanya dikatakan sudah dekat. Karena memang Yesus sudah di situ. Tetapi waktu Yesus nanti datang yang kedua kali, dia akan menganugerahkan kepada manusia itu kerajaan sorga jasmani. Inilah keselamatan secara fisik hidup kekal itu. Semua oknum kealahan akan turut membangkitkan orang benar yang sudah mati. Kita akan diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Matius 19:28 bicara tentang penciptaan kembali. Penciptaan hanya terjadi di Kejadian 1. Tetapi dalam Matius 19 ayat 28, kedatangan Yesus yang kedua kali itu disebut dengan penciptaan kembali. Orang benar yang mati akan dibangkitkan dalam tubuh yang kekal, orang benar yang masih hidup akan diubahkan ke dalam tubuh yang kekal juga. Menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 51-52. Prosesi kedatangan Yesus kedua kali itu, orang benar yang mati dibangkitkan, orang benar yang masih hidup akan diubahkan, dan semua bersama-sama diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Yesus tidak akan menginjakkan kakinya kembali di atas bumi ini waktu dia datang yang kedua kali. Tidak. Kita yang akan datang kepada Yesus karena Yesus sudah menunggu di awan-awan. Kesimpulannya apa? Kehidupan kekal tanpa dosa secara fisik baru akan diberikan ketika Yesus datang kali yang kedua. Saat itu manusia akan menerima kehidupan yang suci, dunia yang suci. Pelajaran tentang pengalaman keselamatan doktrin nomor 10 itu, kesimpulannya seperti ini. Ketika manusia bertobat, maka dia akan mengakui dosanya, meninggalkannya, dan berbalik mengarah kepada Yesus. Setiap manusia yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan mendapatkan jaminan hidup kekal. Namun keselamatan itu harus dia pertahankan seumur hidupnya. Dengan dia tunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Meskipun boleh saja di dalam pergumulan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, manusia itu masih dapat berbuat dosa, tetapi selama dia tetap kembali kepada Yesus Kristus, maka keselamatan itu akan tetap diberikan kepadanya. Dia dibenarkan, dia dikuduskan oleh Yesus Kristus. Manusia yang sudah bertobat dan dilahirkan oleh air dan roh akan mengalami proses penyucian seumur hidup dan yang mengarah kepada kesempurnaan seperti Bapa yang adalah sempurna. Kehidupan kekal secara fisik hanya akan diberikan kepada manusia ketika Yesus datang yang kedua kali. Tuhan akan bangkitkan orang benar yang mati, memberikan tubuh kekal kepada mereka dan mengubah orang benar yang masih hidup untuk memiliki apa? Tubuh yang kekal. Baik, mungkin ada selingan lagu pujian atau pertanyaan atau yang lain sebelum saya akan masukkan kepada bagian yang kedua, memahami tentang righteousness by faith melalui pengalaman orang muda yang kaya yang bertemu dengan Yesus. Saya kembalikan kepada MC kita. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas sesi pertamanya ya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung kami persilakan. Karena saya lihat tidak ada lagu spesial ini sepertinya. Selamat Sabat, Pendeta Milton. Selamat Sabat, selamat Sabat. Oke, Om Johan ya? Ya, Johan. Saya pakai... Oke, Om, silakan Om. Tadi dalam pembahasan, saya mendengar bahwa justification dan sanctification itu dilakukan berulang-ulang. Dahulu yang saya pahami, justification hanya sekali pada saat baptisan, sedangkan sanctification itu berulang-ulang. Memang tiap hari kita harus sucikan. Tetapi justification hanya pembenaran hanya satu kali.
pada saat kita dibaptis. Cuma tadi saya mendengar pembahasan pendeta, justification dan sanctification berkali-kali. Mohon penjelasan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, baik, terima kasih. Seandainya sekarang saya berbuat dosa dan itu salah, kira-kira bagaimana prosesnya ini? Supaya saya kembali benar di hadapan Tuhan. Maka saya perlu dibenarkan lagi. Perlu dicoret lagi dosa saya itu. Kan dibenarkan itu artinya saya salah, tetapi dinyatakan tidak lagi bersalah. Itu namanya dibenarkan. Kalau saya benar, dibenarkan, itu tidak masuk apa? Dalam teori dibenarkan. Dibenarkan itu adalah sebenarnya salah, tapi saya dibenarkan. Nah, contoh sederhananya itu begini. Karena saya dosen, maka saya kasih ujian sama murid saya. Lalu kebiasaan saya adalah mahasiswa itu memeriksa ujian temannya. Kenapa? Karena saya akan meminta mereka untuk mempunyai judgement sendiri. Ini jawaban teman saya benar atau enggak? Jawaban yang dari saya akan saya taruh di papan, di slide. Lalu para mahasiswa ini akan memutuskan sendiri, karena ini mau calon pendeta, jadi calon pendeta itu harus bisa menggunakan pikirannya untuk melihat ini jawaban benar atau tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh dosen. Lalu, mahasiswa ini berkali-kali ada yang mencoba begini. Sir, karena manggilnya sir. Ini jawabannya kayaknya benar ini, sir. Padahal sebenarnya yang sedang dia tanyakan itu jawabannya sendiri, bukan jawaban temannya. Ya, karena jarang orang mempertahankan jawaban temannya supaya benar. Yang ada adalah mempertahankan jawabannya sendiri supaya benar. Karena intinya kan nilainya yang tambah, bukan nilai temannya yang tambah. Dia katakan, ini jawabannya benar, sir. Lalu saya katakan, coba baca jawabanmu. Bla 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 bla. Dalam hati saya tahu ini jawabannya kurang benar. Tetapi karena dia berkukuh lalu menggunakan kata-kata seperti, waktu itu kalau tidak salah catatannya seperti ini bunyinya. Waktu itu kalau tidak salah, sir ngomongnya juga seperti ini katanya. Jadi saya bingung, kapanlah saya ngomong ya? Lalu di manalah catatan saya seperti itu ya? Lalu saya katakan, oke lah, boleh itu benar. Padahal itu salah. Tapi saya katakan apa? Boleh benar. Tapi nggak dapat 5 poin. Kasih 2,5. Nah, kalau saya kasih lagi ujian kepada mahasiswa saya, lalu terjadi lagi demikian, maka saya harus ada lakukan proses apa lagi? Proses pembenaran. Saya pun dulu belajarnya seperti itu. Pembenaran itu cuma sekali. Waktu kita dibaptis terima Yesus. Tetapi saya setelah dalam-dalami, baca lagi. Proses pembenaran penyucian itu terjadi berulang-ulang. Kenapa? Karena saudara masih berdosa terus. Kecuali Anda tidak berdosa lagi sejak dibaptis sampai sekarang dan nanti sampai Yesus datang. Tapi pada faktanya, pendeta Pardosi pun masih melakukan dosa. Dan saya perlu kembali dibenarkan oleh Tuhan karena sudah ada dosa yang saya lakukan dalam hidup kita. Saya tidak bisa membenarkan diri saya sendiri. Dengan saya berkata, Tuhan, saya mau benar, saya mau tinggalkan semua dosa-dosa itu. Tidak bisa, Tuhan katakan, bagaimana you mau hapus itu dosa? Harus saya yang hapus itu. Hapus, itulah kita dibenarkan. Itulah yang saya pahami dari membaca firman Tuhan. Terima kasih banyak. Boleh pertanyaan lanjutan, Pendeta? Ya, boleh. Nah, kalau memang itu dibenarkan harus berkali-kali, berarti kami kan tiap hari sebetulnya dibaptis ulang dong artinya. Bukan begitu? Tadi saya katakan bukan dibaptis ulang. Bukan. Melalui perjamuan kudus, begitu? Oh, enggak juga. Itu adalah proses kita dengan Tuhan, Pak. Jadi, perjamuan kudus itu kan sekali 3 bulan. Jadi justification itu bukan baptisan ya? Pembenaran dibenarkan bukan oleh baptisan kan? Yang pertama, nah saya mau tanya sama Bapak. Orang yang di samping Yesus disalib itu, dia menjalani proses pembenaran tidak? Yang langsung di samping itu ya? Ya, itu melalui baptisan enggak, Pak? Hari itu juga?
Oh, dia tidak Melalui- baptis. Nah, tidak. Dia Pembenaran, tidak melalui baptisan. pembenaran itu adalah pernyataan sorga kepada kita bahwa saudara dinyatakan tidak lagi berdosa, artinya manusia lama saudara itu dihapus, lalu saudara memulaikan hidup baru bersama siapa? Bersama Tuhan. Nah, orang yang di samping Yesus disalib itu, dia menjalani dua-duanya dalam saat yang sama. Dia tidak sempat menjalani proses penyucian karena memang sudah mau mati. Dia tidak sempat menjalani baptisan karena memang dia sudah mau mati. Tetapi dia menjalani pembenaran, dia menjalani apa? Penyucian. Dia jalani itu semua. Karena itu kan syaratnya. Harus dibenarkan dan harus apa? Disucikan. Loh Pak Pendeta kok dia cepat banget ya penyuciannya Pak Pendeta ya? Nggak nyampe 1 hari itu pendeta, langsung suci dia. Itu hak Tuhan, itu urusan Tuhan. Bagaimana proses menyucikan seorang penjahat yang tiba-tiba berkata, ingatlah aku kalau kau nanti datang sebagai raja. Terus Yesus katakan, pada hari ini aku berkata kepadamu, engkau akan berada bersama dengan aku di Firdaus, walaupun dia tidak masuk surga sampai sekarang karena masih dikubur. Tapi dia jalani dua-dua itu. Dan tinggal satu yang dia tunggu, yaitu proses apa? Pemuliaan. Glorification. Yang kedua. Oke. Pertanyaan ketiga, ini singkat sekali. Ya. Sorry pendeta ya. Ya, Sebab dulu kan saya katakan waktu saya belajar, saya taunya dibenarkan itu melalui baptisan. Nah, artinya seseorang kalau tadi dikatakan tidak, kalau kita sudah dibaptiskan kita dibenarkan dan proses hariannya sanctification. Tetapi tadi kalau pendeta bilang dibenarkan dari dan justification dan sanctification juga berulang-ulang, artinya saya paham tidak melalui baptisan, tetapi hanya begitu saja seperti sanctification lah artinya, bukan begitu. Jadi yang berulang-ulang itu harusnya sanctification ya kan, bukan justification. Karena waktu terima baptisan kita udah dibenarkan. Jadi yang berulang-ulang harusnya hanya sanctification. Baik. Tidak juga. Kalau supaya saya tidak salah, ya, sebab dengan teman-teman sekarang yang saya pahami begitu. Ya, karena memang dulu pun saya belajarnya begitu, Pak. Ya. Jadi Oh begitu ya? Tidak menyalahkan siapa-siapa di sini. Ya, karena kita akan bertumbuh dalam pemahaman kita akan kebenaran. Oke. Ya. Baptisan itu adalah bukti luar kepada orang lain bahwa saudara sudah menerima pembenaran oleh Yesus Kristus. Bukti luar, Pak. Bukti luar. Orang yang disalib di samping Yesus itu, dia tidak bisa membuktikan itu secara luar. Karena apa? Ya karena sudah mau mati. Dia tidak bisa minta turun dulu saya mau dibaptis dulu sebentar ini supaya resmi ini pembenaran saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Tetapi apakah dia tidak dibenarkan? Dia dibenarkan oleh Tuhan. Tanpa baptisan. Tanpa baptisan. Ya. Tetapi, seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus, manusia itu harus lahir dari air dan dari apa? Dari roh. Sekarang saya mau tanya, mana yang duluan? Lahir air atau lahir roh dulu? Mana yang duluan, Pak? Kira-kira? Yang saya tahu roh dulu ya? Harusnya begitu. Ya. Tetapi setelah itu kan dibaptis lagi dengan apa? Roh tiap-tiap apa? Tiap-tiap hari. Ya, setelah baptis roh, karena baptisan roh itulah yang menghasilkan pertobatan. Setelah itu baptisan air, itulah pernyataan secara publik kepada saudara-saudara yang lain bahwa memang saya sudah menerima Yesus dan saya rindu menyatu dengan tubuh Kristus. Karena baptisan itu kan doktrinnya adalah sebagai cara kita menyatu kepada tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Tetapi setelah saya dibaptis, saya masih berdosa lagi. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya minta keampunan. Keampunan itu adalah proses saya dibenarkan kembali oleh Tuhan. Ya, kecuali kita tidak melakukan dosa lagi sampai Yesus datang. Satu pun enggak. Tapi kayaknya mustahil lah Pak. Termasuk saya inilah, walaupun pendeta, mustahil saya tidak melakukan dosa sampai Yesus datang. Itu sebabnya saya minta lagi apa? Pembenaran dari Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Benarkan saya Tuhan. Saya sudah melakukan dosa seperti ini. Itu yang saya pahami Pak. Tapi kalaupun Bapak memahaminya itu sekali, sama-sama dibenarkan kita, tidak ada masalah. Ya. Sama-sama dibenarkan. Ya. Yang susah itu kalau Bapak dan saya menolak pembenaran. Nah ini repot ini kita Pak. Iya. Repot kita. Oke. Nah, untuk jelasnya itu Bapak bisa baca bagaimana George Knight ya, salah satu tokoh gereja Advent yang sangat senior, yang banyak memberikan kontribusi, pemahaman, doktrin gereja khususnya tentang righteousness by faith itu,
Dan beliau di sana juga menjelaskan bagaimana Alkitab Roh Nubuat menyatakan bahwa proses justification, sanctification itu adalah terus. Baik. Tapi kalau Bapak bicara tentang momennya itu startnya di kapan itu? Ya kalau kita bertobat lalu dibaptis, itulah startnya. Itulah start. Oke. Lalu setelah itu maka akan terus jalan. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pendeta Milton. Tuhan Terima kasih memberkati. Pak Pendeta. Ini ada chat yang masuk, ada pertanyaan dari saudara Alexander Hetarihon. Pertanyaannya, saya mau bertanya, ada apa dengan GMHK pada tahun 1088 sehubungan dengan pembenaran oleh iman? Boleh dijawab Pak Pendeta? Kalau ditanya ada apa, yang nggak ada apa-apa gitu. Singkat ya. Iya, ada apa yang nggak ada apa-apa gitu. Jadi begini memahaminya ya. Gereja Advent ini kan doktrinnya saudara-saudara tidak langsung 28, betul enggak? Nggak langsung 28, saudara. Doktrin Gereja Advent ini kan bertambah satu demi satu. Awalnya kalau menurut pergerakan Advent itu kan awalnya cuman kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, tentang bait suci, ya, 2300 petang dan pagi, kan awalnya hanya itu. Lalu setelah itu masuklah hari Sabat, ya. Lalu setelah itu nambah lagi. Lalu tiba kepada konteks tentang keselamatan. Pertemuan 1888 itu saudara boleh baca bukunya, itu yang diterbitkan antara pendeta muda, itu yang dipelopori oleh Wagoner. Lalu ada pendeta senior. Pendeta senior ini adalah pendeta-pendeta yang sudah berjuang untuk mempertahankan pergerakan gereja Advent ini, memimpin pergerakan ini, menjadi pemimpin dalam organisasi. Mereka sekarang dipertemukan dalam sebuah diskusi tentang righteousness by faith ini. Pendeta-pendeta yang muda ini membawa kebenaran dari firman Tuhan, dan Nyonya White katakan itulah kebenaran. Pendeta-pendeta yang senior ini membawa kebenaran juga dari firman Tuhan seperti yang mereka pahami. Dan akhirnya bentroklah ini karena pemahamannya berbeda. Nyonya White menyatakan bahwa memang yang disampaikan oleh Wagoner dan teman-teman ini, itulah kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah, bukan oleh karena kesungguh-sungguhan atau kesetiaan kita menurut firman Tuhan. Tadi saya katakan di awal, ingat konteks Tuhan mengenakan pakaian, Adam dan Hawa mencoba membuat pakaian sendiri, Kain membawa korban tumbuh-tumbuhan, Habel membawa korban darah binatang. Ini adalah yang didiskusikan dalam 1888 itu. Yang menjadi kekurangan dari hamba-hamba Tuhan yang muda ini adalah dalam pertemuan itu, Nyonya White itu tegaskan, kalau saudara baca bukunya itu, hamba-hamba Tuhan ini melecehkan pendeta-pendeta senior yang juga diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dan melayani, memimpin gereja Tuhan. Ini sikap yang tidak boleh muncul ketika kita ada diskusi tentang kebenaran firman Tuhan sesama hamba-hamba Tuhan. Karena boleh saja orang bertumbuh di dalam memahami kebenaran. Ya. Hamba-hamba Tuhan yang senior ini, ya karena begitu dapatnya dulu dari pendahulu-pendahulu gereja ini, ya begitulah mereka meyakini kebenaran itu. Sementara pendeta-pendeta muda, mereka belajar, mereka mendalami kebenaran firman Tuhan, lalu mereka menemukan kebenaran itu, lalu mereka diskusi, jangan ada saling merendahkan satu dengan yang lain. Ya, kalau saudara baca diskusinya itu menarik. Ya. Dan akhirnya gereja ini sepakat untuk menerima kebenaran oleh iman itu. Ya, jadi diskusi seperti itu biasa. Bukan berarti gereja ini menolak kebenaran oleh iman. Tidak ada gereja ini menolak. Ya, tetapi doktrin itu kan harus masuk satu. Ya. Karena saya tidak menjamin doktrin kita ini berhenti di 28. Bisa jadi 29, bisa jadi 30. Tapi sebenarnya itu bukan tambahan doktrin. Tetapi kebenaran di Alkitab itu sekarang dijadikan sebuah
tonggak-tonggak kebenaran dari gereja ini. Makanya bisa 29 nanti, bisa 30, tapi sebenarnya semuanya sudah di Alkitab. Cuman kita belum membuatnya sebagai doktrin yang mandiri. Itu saja, ya. Dan akhirnya gereja ini menerima pekabaran kebenaran oleh iman 1888. 1888 selalu diingat yang jahatnya. Pemimpin gereja tidak menerima. Ya itu biasa dalam kebenaran doktrin, saudara-saudara. Biasa itu. Sekarang, 2015 kemarin, seluruh kita, dunia ini belum dapat menerima pengurapan wanita. Betul enggak? Ya, tapi ributnya enggak 1888 begitu. Mungkin ributnya ya, karena saya enggak ikut ke sana ya. Tapi ada diskusi keras antara yang menerima pengurapan wanita dengan yang menolak pengurapan wanita. Nah, kalau besok-besok, ya saya enggak tahu kan, karena itu kan Tuhan yang mengetahui. Kalau besok-besok gereja ini akhirnya menerima pengurapan pendeta wanita, lalu apakah saudara akan mengingat waktu General Conference 2015 yang lalu terjadi konflik yang hebat? Dan akhirnya sekarang gereja itu menerima pengurapan wanita. Ya, itulah pengalaman 1888. Dan itu adalah hal yang biasa dalam sebuah gereja ketika gereja akan bertumbuh dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk jawaban yang begitu baik pada Saudara Alexander ya. Nah, sekarang kita akan selingi sebentar. Sebelumnya nanti ada pertanyaan dari Om Roni Wantah dan ada juga chat yang masuk. Kita selingi dulu dengan lagu pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara orang muda Chenli. Operator, kami silakan. Amin, lagu pujian yang sangat begitu mengangkat iman dan kerohanian kita ya. Sekarang kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Om Roni Wantah, boleh Om? Nanti akan ada satu lagi dari Pak Pendeta Andri Espuji, keluarga Andri Espuji. Kami persilakan Om Roni Wantah dulu.
Selamat sore, Pendeta Pardosi. Terima kasih untuk pembahasan tentang justification by faith. Ya, selamat sore Pak. Righteousness by faith ya. Nah, saya mau tanya, ada beberapa pertanyaannya. Yang pertama adalah yang tertulis dalam Roma 2 ayat yang ke-13. Bunyinya demikian. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi di situ seolah-olah perbuatan yang bisa membenarkan menurut hukum Taurat dibenarkan. Itu pertanyaan yang pertama. Oke, Kemudian boleh saya jawab, Pak, supaya nggak lupa. Bagaimana? Boleh Bapak tanya satu, saya jawab. Supaya jangan Oke. Bapak tanya tiga, nanti akhirnya saya lupa. Oke. Oke, Roma 2:13 Pak ya. Ini adalah proses bagaimana penghakiman itu akan terjadi Pak. Kalau saudara Bapak baca ya, sampai nanti di ayat yang terakhir, bagaimana sih orang yang tidak punya hukum Taurat itu akan menjalani proses penghakimannya? Karena di situ ada dua kelompok, Pak. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat dan orang yang hidup tidak di bawah hukum Taurat. Ya, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu diwakili dengan kelompok orang-orang Yahudi. Orang yang hidup tidak di bawah hukum Taurat itulah yang diwakili oleh kelompok orang-orang Yunani atau orang-orang Gentiles, non-Yahudi. Bagaimana mereka yang tidak pernah menerima atau bukan tidak pernah menerima, tidak pernah mendengar kabar keselamatan Injil dari Yesus Kristus itu akan mendapatkan penghakiman juga. Maka Paulus membawa isu tentang hati nurani mereka itulah yang akan menjadi hakim buat mereka. Tetapi bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, maka apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka sesuai dengan hukum Taurat itulah yang akan menjadi hakim buat mereka. Ya, karena tadi di dalam Roma pasal 3:28 saya sudah bacakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, dalam Roma pasal yang kedua, Paulus katakan begini, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang akan dibenarkan. Artinya, mendengar saja yang tidak ada gunanya untuk apa? Mendengar itu harus diwujudkan dengan apa yang saya dengar, saya lakukan. Barulah saya akan dikatakan bahwa saya ini orang yang beriman. Karena saya dengar, saya terima itu, dan saya lakukan dalam hidup saya. Kalau saya hanya dengar, tidak saya lakukan, bagaimana saya mau dinyatakan sebagai orang yang beriman? Tidak bisa. Iman itu ditunjukkan dengan apa yang saya lakukan di luar. Itulah perbuatan saya. Kalau baca dalam Roma pasal 10, hatimu, mulutmu. Mulut itu yang dilihat orang, yang didengar orang. Hati itu yang saya katakan kepada Tuhan, komunikasi saya dengan Tuhan. Barulah seseorang itu dinyatakan bahwa saya ini memiliki iman. Sesuai dengan Yakobus pasal 2 tadi itu. Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Mendengar firman Tuhan tidak dilakukan, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Nah, itulah yang saya pahami dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-13. Ayat 14-nya demikian bunyinya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Pembuktiannya apa? Ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Itu puncaknya nanti. Jadi mereka yang mengenal, mendengar hukum Taurat, dan mereka yang tidak mengenal, tidak mendengar hukum Taurat, maka ini sama-sama dihakimi. Bagaimana proses penghakimannya? Yang tidak di bawah hukum Taurat, maka mereka akan dihakimi dengan hati nurani mereka. Karena jangan lupa, mereka juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun gambar dan rupa Allah itu ada rusak. Tetapi masih ada di situ gambar dan rupa Allah. Sama seperti kita ini. Kita ini pun diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi sudah rusak juga. Dan itulah proses pembenaran penyucian agar kita ini boleh dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Itu dalam konteks penghakiman ya, bukan kita dibenarkan.
Oleh karena iman, saya tetap yakini bahwa kita dibenarkan oleh karena iman. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita bisa mengikuti hukum Taurat? Tadi pendeta katakan, ada yang sempat saya dengar pembahasannya bahwa tidak mungkin kita mengikuti hukum Taurat itu secara sempurna. Nah, inilah tantangan, inilah tuduhan yang diberikan setan terhadap manusia. Manusia nggak sanggup mengikuti 10 hukum Taurat secara sempurna. Nah, dalam kasus Ayub, kalau kita baca dalam Ayub 1 ayat yang ke 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi itu sudah dijustify oleh Allah sendiri di hadapan setan. Ayub ini benar, tidak pernah dia melakukan kesalahan. Jadi sudah bisa dia melakukan menuruti hukum itu secara sempurna, walaupun tadi ada justification by faith-nya jalan. Tapi suatu saat orang akan bisa hidup sempurna menuruti hukum itu. Seperti itu apakah demikian? Sorry. Terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama, saudara dan saya itu benar harus standarnya Tuhan. Bukan standar pendeta Pardosi. Ya. Bagi saya, Bapak Roni Wanta ini bisa saya nyatakan orang benar. Selama setia ke gereja, bayar perpuluhan, persembahan, ya. Karena itu yang saya bisa lihat dari luar, betul enggak? Tapi saya enggak bisa lihat di dalam. Nah, setelah ini ada pelajaran tentang orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya itu apa katakan? Sejak dari kecil aku sudah turuti 10 hukum. Apakah Tuhan katakan, enggak, masih ada yang belum? Enggak. Dia berani mengklaim, saya sudah turuti itu sejak masa kecil saya. Tapi ketika Yesus bicara tentang yang lain, ingat Pak, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama itu implikasinya luas Pak. Tidak mentok di 10 hukum. Di 10 hukum tidak ada di situ bagi-bagi hartamu kepada orang miskin. Tidak ada kan? Tidak ada. Tetapi jangan lupa, ringkasan 10 hukum itu kan kasih kepada Allah dan kasih kepada apa? Sesama manusia. Dan ini ya yang lebih luas dari sekedar 10 hukum yang tertulis dalam 10 dua loh batu itu. Ini yang lebih luas. Dan ini yang dilupakan orang muda yang kaya itu. Sehingga dia katakan, jangan membunuh, sudah Tuhan. Jangan mencuri, sudah Tuhan. Jangan berzina, apalagi itu Tuhan, nggak pernah saya. Jangan ini, nggak pernah Tuhan. Tapi ketika Tuhan katakan, kalau kau mau dapatkan hidup. Nah, nanti saya jelaskan Pak ya. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Apa selesai di situ kalimatnya? Tidak. Datanglah kemari, pikul salib, ikut aku. Yesus katakan hanya satu lagi kekuranganmu. Tapi sebenarnya kekurangan dia adalah 5. 5 dipaketkan sama Yesus menjadi 1. Karena kalau mau datang kepada Yesus, dia harus lepaskan penghalangnya. Saudara dan saya kalau mau datang kepada Yesus harus lepaskan penghalang. Penghalang itu apa? Mungkin apa yang kita cintai dunia ini lebih dari Tuhan. Mungkin dosa yang kita cintai. Yang belum mau kita lepaskan. Setelah kita lepaskan itu, datang kepadaku. Datang kepada Yesus cukup? Enggak. Pikul salib. Pikul salib cukup? Belum. Ikut aku. Barulah hidup itu akan diberikan kepada kita. Follow Jesus. Follow Jesus. Jadi disinilah bagaimana kita tidak berkata bahwa semakin setia kau menuruti hukum, maka kau akan selamat. Enggak, Pak. Ada. Di Alkitab tidak ajarkan seperti itu. Saya kasih contoh. Henok itu kalau saudara baca Kejadian 6, maka Henok itu dinyatakan sebagai orang yang apa? Yang benar. Oh, ternyata Henok orang yang benar. Tapi setelah peristiwa air bah, mabuklah dia. Betul? Siapa yang menyatakan Henok orang benar? Tuhan, Pak. Tuhan. Tidak ada manusia yang menyatakan Henok orang benar. Ya, coba saya bacakan ya supaya kita yakin bahwa Henok ini diklaim Tuhan sebagai orang benar. Tapi Musa mencatatkan masalah Henok. Ya. Bukan Henok, apa? Nuh maksud saya. Nuh. Ya, sorry, saya sebutkan nama Henok. Nuh. Ya. Kejadian pasal yang ke-6. Ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Anda boleh bayangkan, standarnya yang diberikan Tuhan kepada Nuh itu sudah di atas, Pak.
sudah di atas. Tapi kita tahu bahwa dia mabuk. Dia mabuk. Nah, Ayub tidak ada kisahnya seperti Nuh yang mabuk. Enggak. Ayub dinyatakan benar oleh Tuhan, standarnya Tuhan. Nah, apakah Ayub itu tidak ada satu dosa pun yang dia lakukan dalam hidupnya? Saya nggak tahu. Tapi kalau saudara ikuti pembahasannya, saudara perhatikan baik-baik. Ayub mengklaim saya tidak berdosa. Betul? Teman-temannya mengklaim pasti ada dosamu. Kenapa? Karena ini memang teori yang ada di masa itu. Orang kalau mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan sakit penyakit, itu pasti ada dosanya. Makanya waktu Yesus bertemu dengan orang buta, murid-muridnya kan bertanya, ini siapa yang berdosa ini? Bapaknya atau siapa ini? Sehingga dia lahir buta. Yesus katakan apa? Justru oleh kebutaannya itulah Tuhan akan dipermuliakan. Yesus tidak katakan siapa yang berdosa. Karena memang itu teori yang mereka pahami. Kalau ada orang buta, orang cacat, itu pasti karena dosanya. Atau dosa orang tuanya. Yesus tidak katakan begitu. Bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosanya, tetapi karena memang dosa sudah masuk dalam dunia ini. Nah, kalau saudara ikuti pembahasan daripada Ayub dengan Tuhan, akhirnya Tuhan menegur Ayub, saudara. Apa yang Tuhan tegur? Karena memang Ayub tidak paham apa yang terjadi tentang the great controversy itu. Ayub menderita bukan dosa Ayub. Ayub menderita karena setan tidak senang melihat ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan Ayub mau dites oleh apa? Oleh setan. Itu sebabnya Tuhan katakan, mari silakan, tes lagi. Apakah dia ikut saya atau setia kepada saya karena kemakmuran yang saya berikan, atau karena memang dia memang setia kepada saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada satu lagi, pendeta. Masih boleh? Yang terakhir adalah ini, justification by faith sama sanctification by faith ini apa yang terjadi pada waktu pemeteraian. Sebab pada saat kita dimeteraikan, pintu kasihan ditutup, seorang yang dibenarkan berarti Yesus ampuni dosanya melalui darahnya di Ka'bah di surga. Tetapi pada saat pemeteraian itu ditutup, berarti proses pengampunan dosa tidak lagi dilakukan di sorga terhadap seseorang. Nah, pembenaran by faith tidak terjadi lagi sesudah waktu pemeteraian tersebut. Apakah demikian pemahaman yang saya pahami? Ya, terima kasih. Yang Bapak pahami sudah begitulah kata firman Tuhan. Setelah proses pemeteraian terjadi, pintu kasihan tertutup, tidak ada lagi pengantaraan antara manusia dengan siapa? Dengan Bapa yang di sorga. Boleh nanti baca dalam buku Kemenangan Akhir tentang proses pemeteraian itu. Tidak ada lagi. Jadi yang benar bertambah benar, yang jahat bertambah apa? Bertambah jahat. Ya, sudah selesai. Jadi tidak ada lagi yang berdosa dong Pak Pendeta. Ya sudah, nggak ada lagi. Kalau ada berdosa lagi kan harus ada dibuka lagi catatannya. Dibuka lagi itu proses apa? Penghakiman. Tidak ada lagi. Sudah Bapak yang pahami itu, yang Bapak pahami, sudah begitulah kata firman Tuhan. Dan itu juga yang saya pahami Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pendeta. Oke, terima kasih Pak Pendeta dan Om Roniwanta. Ini ada satu chat masuk untuk pertanyaan Pak Pendeta dari keluarga Andri S. Puji. Pertanyaannya begini, apakah pembenaran hanya menyatakan seseorang itu benar saja atau itu termasuk menjadikan seseorang benar? Baik, jawabannya satu paket. Satu paket ya. Orang itu dibenarkan dan dia menjadi apa? Menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Ini perlu saya garis bawahi. Kita ini tidak benar di hadapan pendeta ya. Jadi karena saya datang rajin ke gereja, ini memang orang benar ini. Enggak, itu Pak Pendeta ngomongnya karena ngelihat saudara ke gereja aja. Enggak. Kita harus benar di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Boleh saja saudara saya tidak benar di hadapan manusia. Karena manusia lihatnya kan di luarnya. Tapi pembenaran itu Tuhan yang katakan, Tuhan yang akan apa? Ucapkan kepada kita. Jadi itu satu paket. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Untuk pertanyaan berikutnya kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan sesi kedua. Pak Pendeta boleh dilanjutkan untuk sesi keduanya. Masih di mute Pak Pendeta. Hanya satu lagi kekuranganmu. Dan inilah beberapa aktivitas orang kaya, orang muda yang kaya itu yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya. Dan kita tahu ceritanya, ada beberapa attitude sikap yang ditunjukkan orang muda ini yang memang
secara hidup kita harus tiru. Pak Pendeta, sorry, itu ke-mute lagi Pak Pendeta. Oke. Sudah? Terdengar suara saya? Sudah Pak Pendeta. Jadi orang muda ini, dia menunjukkan beberapa aktivitas yang secara jasmani kita perlu tiru. Karena dia menunjukkan sebuah sikap yang menunjukkan bahwa orang ini memang rindu untuk mendapatkan keselamatan itu. Ya. Yang pertama adalah dia berlari menemui Yesus. Dia sungguh-sungguh untuk segera menemui Yesus. Berlari dia. Ya. Kita kadang-kadang ke gereja udah terlambat masih jalan santai aja. Ya. Tapi kalau bawa mobil jangan ngebut-ngebut, nanti tabrakan malah. Tidak jadi ketemu dengan Yesus di gereja, malah di rumah sakit nanti kita. Tetapi dia menunjukkan kesungguh-sungguhan. Yang kedua, dia berlutut di hadapan Yesus. Ini pemimpin Yahudi, saudara-saudara. Ini orang kaya. Jarang pemimpin Yahudi, orang kaya mau berlutut di hadapan Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus ini bukan orang biasa. Lebih hebat dari dia. Itu sebabnya dia berlutut di hadapan Yesus. Yang ketiga, dia menanyakan pertanyaan yang sangat penting bagi semua orang. Apa itu? Bagaimana supaya aku bisa selamat? Orang ini bukan sekedar fokus pada masalah-masalah dunia, tapi dia juga memikirkan masalah rohani. Dan itu penting bagi kita sekarang, memikirkan hal-hal rohani. Memikirkan bagaimana supaya saya bisa mendapatkan keselamatan itu. Walaupun persepsinya berbeda, tetapi orang muda ini menanyakan pertanyaan yang penting. Namun masalah orang muda ini adalah, dia merasa bahwa dirinya sudah benar, sudah sempurna. Walaupun dia merasa masih ada yang kurang. Saudara bayangkan, dia merasa dirinya sudah benar, tapi dia merasa masih ada yang kurang. Dan dia pikir-pikir apa yang kurang ini. Karena sejak muda dia katakan dia sudah menurut firman Tuhan. Hukum-hukum yang diucapkan Yesus, jangan membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saja dusta, hormati ayahmu dan ibumu. Tetapi Yesus ada tambahkan di luar 10 hukum. Tapi sebenarnya ini adalah intisari kedua dari 10 hukum. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Atau jangan mengurangi hak orang lain. Itu versi Markusnya. Jadi ada yang ditambahkan Yesus selain apa yang ada dalam 10 hukum. Hukum 1-4 Yesus tidak pernah sebutkan kepada orang muda ini. Karena mungkin orang muda ini memang tidak punya masalah dengan hukum 1-4. Hukum yang ke-10 Yesus tidak sebutkan di sini. Karena mungkin orang muda ini tidak punya masalah dengan mengingini harta orang lain, mengingini ternak orang lain, mengingini istri orang lain. Tetapi Yesus mengucapkan beberapa hukum yang terkait kepada mengasihi sesama dan jangan mengurangi hak orang lain. Nah, kalau saudara baca buku Desire of Ages halaman 518, Yesus, roh nubuat melihat bahwa orang muda ini memiliki perhitungan yang tinggi akan kebenarannya sendiri. Self-righteousness-nya itu tinggi sekali. Saya sudah lakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Sekarang, kalau ada yang kurang, sebutkan supaya saya bisa lakukan. Karena saya pengen selamat. Kira-kira begitu bahasanya kalau di zaman modern. Dia adalah seorang yang sempurna di matanya sendiri dan di mata orang banyak mungkin. Ingat, di awal saya katakan, dibenarkan itu, dinyatakan sempurna itu harus standar Tuhan, bukan standar kita. Kalau standar kita, boleh saja kita ini sudah menyatakan benar satu dengan yang lain. Tapi mungkin belum di hadapan Tuhan. Bahkan nanti kalau kita baca di akhir pelajaran ini, kebenaran itu justru Tuhan yang kasih karena kita tidak bisa mencapai itu. Tidak bisa mencapai itu. Tidak bisa. Kecuali karena Roh Kudus Tuhan yang bekerja, kita izinkan bekerja dalam diri kita. Artinya apa? Orang muda ini sudah menunjukkan beberapa attitude yang luar biasa. Yang jangan-jangan kita belum tunjukkan sekarang ini. Berlari menemui Yesus, kesungguh-sungguhan, berlutut, penghormatan kepada Yesus, kerinduan rohani yang dia miliki, bertanya tentang hidup kekal, kesetiaannya menurut perintah Tuhan. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa kita memang benar-benar siap untuk melepaskan beban hidup atau yang kita cintai, agar bisa kita datang kepada Yesus dengan sepenuh hati, menjadi pengikutnya, dan sempurna di dalam dia. Itu tidak jaminan, saudara. Tapi itu perlu kita lakukan. Tapi itu bukan jaminan kita. Karena semua yang ini berlari, berlutut, bertanya tentang hidup kekal, kesetiaan, ini karena ada iman di dalam hidup kita. Yang sudah menerima keselamatan itu. Bukan supaya saya bisa terima keselamatan. Tapi orang muda ini lakukan itu supaya dia bisa terima keselamatan. Jadi perhatikan saudara-saudara, orang muda ini mencoba membalik teori keselamatan itu. Saya sudah lakukan, sekarang berikan keselamatan sama saya. Kalau Yesus tidak.
Saya berikan keselamatan kepadamu. Kita terima. Lalu kata Yesus, peganglah keselamatan itu. Bagaimana memegang keselamatan itu? Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, jika kamu sudah menerima keselamatan itu, turutilah perintah-perintah. Kalau begitu, apa yang ingin Yesus lihat dalam diri orang muda ini? Pengabdian hati dan kebaikan Kristen. Orang muda ini kurang. Ini masalah orang muda ini. Yesus ingin melihat dalam diri orang muda ini hati yang menyesal dan rendah hati, sadar akan cinta tertinggi yang harus dia berikan kepada Allah, dan menyembunyikan kekurangannya. Dia tidak mengakui bahwa dia punya kekurangan. Dia sedang mengakui bahwa dia orang benar. Dan sekarang mana hadiah dari semua perbuatan yang benar yang saya sudah lakukan? Apalagi yang masih kurang? Juallah, berikanlah, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian apa? Datanglah kemari, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, datanglah kemari, pikul salib, dan ikutlah aku. Saya bisa jual harta saya, tapi tidak bagi. Saya bisa jual harta saya, bagi sama orang miskin, tapi saya tidak mau datang sama Yesus. Saya bisa jual harta saya, bagi sama orang miskin, datang sama Yesus, tapi tidak mau pikul salib. Itu sebabnya ini satu paket, saudara. Untuk datang mengikuti Yesus, kita harus siap untuk melepaskan, meninggalkan penghalang-penghalang dalam diri. Apa itu penghalang-penghalang dalam diri kita ini? Banyak, saudara. Kalau saudara masih ingat cerita-cerita dalam Alkitab ini, ada undangan pesta pernikahan, ada undangan ikutlah aku. Ada yang bilang saya harus kubur bapak saya dulu, ada yang bilang saya harus permisi dulu sama orang tua saya, ada yang bilang saya baru nikah sehingga tidak mau ikut pesta pernikahan, saya baru beli lembu sehingga saya belum gunakan itu membajak sawah, dan lain sebagainya. Banyak penghalang-penghalang ini ketika Yesus katakan, mari ikutlah aku. Banyak penghalang-penghalang ketika raja yang empunya pesta itu berkata, mari datang ke pesta saya. Pesta sudah disiapkan, tinggal datang, tinggal makan, tapi banyak orang yang tidak mau. Inilah alasan-alasan yang disampaikan itu. Tapi bayangkan dengan Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, Matius, kisah Abraham. Ketika Yesus katakan, ikutlah aku, mereka tinggalkan. Petrus tinggalkan perahunya, tinggalkan jalannya, Matius juga lakukan yang sama. Yesus mengkonfirmasi apakah memang betul-betul Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, Matius ini betul-betul mau mengikuti atau tidak. Dan itu dibuktikan oleh Petrus dan teman-temannya. Abraham, persembahkan anakmu. Dia ikut. Karena dia tidak mau ada yang menghalangi dia untuk datang kepada Yesus Kristus. Untuk datang kepada Bapa. Oke. Nah, bagaimana supaya menjadi sempurna dalam Kristus? Menurut hukum. Wah, bahaya, saudara-saudara. Tidak bisa kita sempurna karena menurut hukum. 3. Tinggal dalam Kristus, dipimpin oleh Roh, dan oleh Roh itu kita mematikan perbuatan daging. Nah, itu. Jadi bukan karena hebatnya kita menurut hukum, tidak. Tidak. Tetapi Yesus tinggal dalam kita. Hidup kita dipimpin oleh Roh, dan kita mematikan perbuatan daging. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggal dalam Yesus, Yesus dalam kita, sehingga kita berbuah banyak. Tanpa Yesus, perhatikan baik-baik. Tanpa righteousness by faith, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa sanctification by faith, saudara tidak akan berbuat apa-apa. Karena di luar Yesus, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Ya. Ranting yang tidak berbuah dipotong. Tetapi yang berbuah dibersihkan. Inilah proses pembenaran dan pengudusan itu. Dibersihkan, saudara. Makanya tadi saya katakan, berbuah itu kan berarti sudah ada hasilnya. Tapi masih dibersihkan. Masih dipotong ranting-rantingnya. Supaya apa? Supaya bisa buahnya lebih banyak dan lebih banyak. Ya. Oke. Langkah-langkah seorang Kristen kadang-kadang tampak lemah dan goyah. Namun dalam kesadaran akan kelemahannya, ia bersandar pada Yang Maha Kuasa untuk mendapat dukungan. Lihat, tidak bergantung pada kekuatan sendiri. Dia didukung, membuat kemajuan pasti untuk maju dan naik menuju kesempurnaan. Dia memperoleh kemenangan baru setiap hari. Dan semakin dekat dengan standar kekudusan yang sempurna. Matanya tidak turun ke bumi, tetapi ke atas. Selalu melihat kepada pola surgawi. Makanya Paulus katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di mana? Di bumi. Pertanyaan yang sama juga ditampilkan oleh ahli Taurat yang lain. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?
Yesus katakan apa? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yesus katakan apa? Jawaban itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Lalu orang ahli Taurat katakan, siapa sesamaku manusia? Datang Yesus, kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kesimpulannya nggak ketemu sama orang apa? Ahli Taurat ini. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, baca Matius pasal 5 ayat 44 sampai 48. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, orang kafir pun begitu. Menyalam orang yang menyalam kita, orang kafir pun begitu. Tetapi jika engkau berbuat baik mendoakan musuhmu, maka engkau akan sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Dalam hal apa? Dalam hal kasih. Yang berikut adalah seorang raja mengadakan perjamuan kawin. Sang raja menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang. Mereka yang diundang menolak untuk datang. Sang raja menyuruh hamba-hamba yang lain untuk berkata kepada mereka yang telah diundang untuk datang karena pesta sudah disiapkan. Undangan tetap ditolak dengan berbagai alasan. Sibuklah, mengurus ladanglah, mengurus usaha. Para undangan justru membunuh hamba-hamba yang diutus sang raja. Sang raja murka, mengirim pasukannya untuk membinasakan orang-orang yang telah membunuh hamba-hambanya dan membinasakan kota mereka. Ini adalah cerita tentang kejatuhan Yerusalem tahun 70 itu. Sang raja menyatakan bahwa orang-orang yang telah diundang itu tidak layak untuk pesta perjamuan kawin. Sang raja meminta hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan jalan dan mengundang siapa saja yang dijumpai di jalan. Semua orang baik dan jahat dikumpulkan dan penuhlah ruangan pesta perjamuan kawin. Sang raja menemukan seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Perhatikan baik-baik, saudara. Ada yang diundang itu, yang rela masuk, yang mau masuk, tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Sang raja berkata, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Lalu saya baca di buku Kemenangan Akhir. Dalam perumpamaan Matius 22, gambaran pernikahan yang sama diperkenalkan. Dan penghakiman pemeriksaan dengan jelas digambarkan terjadi sebelum pernikahan itu. Sebelum pesta pernikahan mulai, raja itu datang menemui tamu-tamunya. Untuk melihat kalau semuanya memakai pakaian pesta. Jubah tabiat yang tidak bernoda, yang dibasuh dan diputihkan dalam darah anak domba. Ia yang ditemukan kurang, dibuang keluar. Tetapi semua yang setelah diperiksa ditemukan memakai pakaian pesta perkawinan diterima oleh Allah dan layak memperoleh bagian dalam kerajaannya dan tempat duduk di atas tahtanya. Ketika raja datang untuk melihat para tamu, karakter sebenarnya dari semua terungkap. Bagi setiap tamu di pesta itu telah disediakan pakaian pesta. Catat baik-baik ini. Dalam tulisan Roh Nubuat Christ Object Lesson 309, pakaian pestanya disiapkan sang raja. Makanya sang raja tanya, kenapa kau tidak pakai pakaian pesta? Bagaimana kau bisa masuk tidak pakai pakaian pesta? Dengan memakainya, para tamu menunjukkan rasa hormat mereka kepada pemberi pesta. Tapi seorang pria mengenakan pakaian warga biasa. Dia telah menolak untuk membuat persiapan yang diminta oleh raja. Pakaian yang disediakan untuknya dengan harga yang mahal. Darah Yesus Kristus, ia remehkan untuk dipakai. Karena itu, dia menghina Tuannya. Pakaian putih. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Jubah kebenaran Kristus yang diberikan kepada jemaat di Sardis itu dijaga baik-baik. Mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Dari mana pakaian putih itu? Ingat tadi kisah di Kejadian 3. Tuhan mengenakan kepada Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang. Aku tidak akan menghapus namanya. Wahyu 3:4 dan 5. Wahyu 3:18, maka aku akan menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api. Itulah iman, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, itulah kebenaran, righteousness by faith itu. Supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Kapan kita terlihat telanjang di hadapan Tuhan? Itulah Kejadian 3. Di Kejadian 3, solusinya adalah pakaian binatang. Setelah Yesus mati di kayu salib, maka solusinya adalah pakaian putih. Jubah kebenaran Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya Yesus tidak berdosa. Kalau Yesus berdosa, maka dia tidak bisa mengaruniakan jubah kebenarannya kepada kita. Karena kita tidak punya kebenaran. Kebenaran itu kita terima dari Yesus Kristus. Dan kepada mereka masing-masing, Wahyu pasal 6 ayat 11, diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan
dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kepada mereka yang sudah mati di dalam Yesus, maka Alkitab katakan kepada mereka masing-masing diberikan. Bukan dikatakan mereka masing-masing membawa jubahnya sendiri, bukan. Diberikan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa suku. Siapakah mereka ini yang memakai jubah putih? Dan dari manakah mereka datang? Maka katanya kepadaku, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam apa? Dalam darah anak domba. Baik linnya apa? Darah anak domba. Pakaian kita ini kotor. Baik linnya adalah darah anak domba. Baik, itulah akhir dari presentasi saya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, tapi saya yakin sudah terlalu lama kali ya. Jadi saya kembalikan sama moderator kita. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Pendeta Milton untuk presentasinya yang telah dibawakan. Nah, sekarang kita buka lagi ruang tanya jawab jika ada teman-teman, om, tante, atau tamu-tamu yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, Jod, mungkin akulah bertanya ya. Gom-gom, Bang, bukan Jody, Bang. Gom-gom. Iya, Bang. Makasih, Bang. Oke, baik. Selamat sahabat Pak Pendeta. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa. Hanya mau ini aja, tadi Pendeta katakan, ya mungkin saya perlu memahami lebih detail maksud bahwa kita tidak bisa sempurna di dalam melakukan hukum Taurat. Nah, tetapi kalau kita baca dalam Matius 5 ayat 48, sama Yesus juga itu menjelaskan hukum Taurat. Sebagaimana judulnya Yesus dan hukum Taurat. Tetapi di ayat terakhir dikatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Walau mungkin tadi saya sedikit memahami arahnya kemana, apakah ya kalau kita bicara tanpa kasih karunia atau tanpa righteousness by faith, maka kita tidak akan bisa sempurna di dalam melakukan hukum Taurat. Apakah arahnya ke sana? Tapi mungkin perlu penjelasan lebih lanjut mungkin mengenai ini, Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Kalau kita berfokus kepada hukum itu hanya yang 10 itu, maka kita bisa lakukan itu dengan sempurna. Caranya gimana? Kita pergi ke gunung, dan disitulah kita bertapa. Tiap hari Sabat berhenti, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan lain sebagainya. Perhatikan diskusi Yesus di Matius pasal 5. Jangan berzina. Datang orang Yahudi, kami tidak pernah berzina. Tidak pernah tidur sama perempuan yang bukan istri kami, mohon maaf. Tapi datang Yesus. Kalau kau lihat-lihat wanita lalu timbul hasratmu, kau sudah berzina. Inilah yang membuat pusing ini sekarang. Ini yang membuat pusing itu. Waduh, bahaya juga dong ini. Kalau bahasa kita sekarang ini, Saudara Girsang, iya kata Yesus. Jadi bukan hanya sekedar tidur sama perempuan. Kau mimpi-mimpikan itu perempuan yang bukan istrimu. Bangkit gairahmu, kau sudah berzina. Aduh, bahaya ini katanya. Bahaya ini. Nggak bisa ini katanya. Susah ini memahami ini. Ya, karena kita mau mengikut hukum yang harafiah tertulis itu kata demi kata. Jangan membuat bagimu patung. Saya nggak pernah menyembah patung, Pak Pendeta. Nggak ada patung di rumah saya. Memang betul. Tapi nyuci mobil 5 kali sehari. Baca Alkitab sekali seminggu. Kira-kira patungnya yang mana ini kira-kira? Ya kan? Jadi rumit ini Saudara Girsang. Makanya saya katakan, kalau dengan kekuatan kita menuruti 10 hukum yang harafiah itu, mungkin kita bisa. Tapi hukum 10 itu tidak harafiah seperti itu. Makanya Yesus sarikan hanya 2. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama. Ini yang butir turunannya ini yang kita kadang-kadang tidak paham. Oh, rupanya seperti ini. Jangan membunuh. Mudah-mudahanlah kita berdua Pak Girsang tidak akan bunuh orang sampai Yesus datang. Betul? Iya.
Tapi apa kata Yesus? Amin. Kalimatmu yang menyakiti orang itu sudah membunuh. Ini pening lagi kepala kan? Kalimat saya 20.000 saya ucapkan satu kata. Jangan 20.000 saya ucapkan kata setiap hari. Jangan-jangan 500 sudah menyakiti orang. Sehingga akhirnya kita berkata, Tuhan, ampunilah dosa saya, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak apa? Tidak sengaja. Kenapa sampai ada ekspresi begitu? Karena kita kadang-kadang tidak sadar kata-kata kita ada yang menyakiti orang. Padahal saya lagi berkhotbah nih Pak Girsang. Tapi ternyata menyakiti orang. Saya tidak bisa katakan begini, ini firman Tuhan, saudara tersakit atau tidak, itu urusan tidak bisa. Saya pun harus minta ampun sama Tuhan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau pakai kekuatanmu menurut 10 hukum, versi yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, pening kepala kita, Pak. Pening kepala. Tapi kalau hanya mengandalkan 10 yang harafiah itu, bisa lah Pak. 1 tahun kita pergi ke gunung, bertapa kita berdua, mudah-mudahan nggak berantem kita di gunung itu berdua. Kalau berantem berarti gagal lagi kita berdua, kan? Bisa gitu. Bisa. Tapi saya tidak menginjil jadinya. Padahal ada perintah. Kamu harus apa? Mengasihi sesama supaya mereka selamat. Tapi kita berdua nggak menginjil. Salah lagi saya. Nah, itu sebabnya hanya karena kasih karunia saya boleh terima keselamatan, dan hanya karena kasih karunia saya boleh dikuatkan untuk memenuhi tuntutan hukum itu. Terima kasih. Mungkin sedikit lagi Pak Pendeta. Boleh. Jadi sehubungan dengan penjelasan Pak Pendeta, kalau ada orang bertanya, ya oke lah, mau itu righteousness by faith oleh karena kekuatan dari Yesus. Kalau gitu pertanyaannya, apakah kita bisa sempurna? Itu kan jadi pertanyaan. Sesuai dengan Matius 5 ayat 48 ini, apakah kita bisa sempurna? Ini menurut penjelasan pendeta. Jadi apakah kita ini bisa sempurna? Sama seperti Bapamu juga sempurna, adalah juga sempurna. Apakah kita bisa Pak Pendeta? Itu aja mungkin pertanyaan. Terima kasih. Jawabannya adalah karena itu perintah, maka Tuhan akan tolong kita capai level itu. Kan bunyinya adalah hendaklah kamu. Itu kan berarti sebuah apa? Sebuah panggilan, sebuah perintah. Jadi bisa. Tapi bagaimana caranya? Ini tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Sempurna dalam kasih. Kasih Allah itu kan Matius 5 ayat 44 sampai 48 tadi saya sudah kasih contoh. Kalau kau salam orang yang menyalam kau, orang kafir pun begitu. Kalau kau berbuat baik sama orang yang berbuat kepadamu, orang kafir pun begitu, kata Yesus. Tapi kalau kau berbuat baik, menyalam, mendoakan musuhmu, maka engkau akan apa? Memiliki kasih seperti Bapa kasih adanya. Karena 10 hukum itu ringkasannya kan cuma satu kata. Kasih. Hanya satu kata, kasih. 10 hukum itu adalah pantulan karakter Allah. 10 hukum sudah ada sebelum Sinai. Amin kita kan? Amin. Amin. Di mana 10 hukum itu sudah ada? Ya di sorga. Di mananya? Di dalam diri Allah itu. Karena itu adalah standar sorga, yaitu kasih. Kita harus capai ke situ. Tetapi jangan andalkan apa? Righteousness by works. Tapi righteousness by faith. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Pendeta dan Bang Maruli yang sudah bertanya. Kita akan menutup acara kebaktian kita melalui renungan tutup sahabat yang akan dibawakan oleh saudara kita Daniel Silalahi. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagi lagu pujian yang dibawakan oleh choir Pemuda Chenli. Kami persilakan.
Amin. Kepada Saudara Daniel, kami persilakan. Selamat Sabat kepada seluruh anggota Jemaat Channeling. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Renungan tutup Sabat kita pada penutupan Sabat ini terdapat di Yeremia 29 ayat 11, 12 dan 13. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk membacakannya. Yeremia 29 ayat 11, 12 dan 13. Oke, saya bacakan Yeremia 29 Ayat 11, 12 dan 13. Yeremia 29 ayat 11, 12 dan 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Terima kasih kepada Pak Girsang. Kita mungkin pernah mendengar cerita mengenai Yusuf, satu dari 12 anak dari Yakub, bagaimana dia setelah kisah hidupnya, bagaimana setelah dia diperjualkan kepada orang Mesir, bagaimana dia sudah pas kerja di orang Mesir di Potifar, dia sudah bekerja keras, tapi jalan-jalan hidupnya tidak mulus, banyak aja cobaan, godaan yang sudah kita ketahui bagaimana dia bisa bertahan menolaknya. Tapi dia bukan mendapat pahala setelah menolak cobaan yang dilakukan oleh istri Potifar, malah dia dijebloskan dalam penjara, dia difitnah. Jadi secara logika saya sudah berbuat baik, tapi malah saya dijerumuskan ke hal yang tidak saya harapkan, tidak saya inginkan, tidak seperti cita-cita saya. Lalu apakah di sini saya kadang-kadang bisa aja kita sebagai manusia di sini bisa terasa apakah Tuhan itu hadir? Padahal dia melakukan itu karena dia takut sama Tuhan, bukan hanya karena dia menahan dirinya, tapi dia juga dikatakan takut oleh Tuhan, makanya dia tidak melakukan itu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan, dia dimasukkan dalam penjara. Tuhan tidak bisa menolongnya untuk mendapat hal yang lebih baik lagi dalam kehidupannya. Walaupun demikian, dia tetap melakukan perintah Tuhan, dia tetap berdoa, dia tetap melakukan firman Tuhan. Yang akhirnya di akhir cerita kita bisa melihat dia menjadi orang nomor 2 di kota Mesir tersebut setelah raja tersebut, dia sebagai gubernur bisa memerintahkan kekuasaan, ibarat kata sekarang Raja Arab sebagai Firaun, Raja Mesirnya, dan dia sebagai Perdana Menterinya menjalankan pemerintahan. Seluruh kekuasaan pergerakan negara tersebut ada di dalam kekuasaannya dia. Itu yang dia dapatkan. Pengalaman saya juga pernah saya merasakan hal demikian. Di suatu perusahaan tahun 2002 tahun saya bekerja di suatu perusahaan tersebut, perusahaan finance. Saya berusaha bekerja keras pagi, saya pergi pagi, pergi gelap, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap. Hasilnya memang tidak bohong. Hampir setengah jualan dari cabang saya itu, misalnya penjualannya 13M, hampir setengahnya 6M atau 7M itu jualan saya. Tapi di akhir cerita, tahun 2014 pertengahan, saya keluar. Saya dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Ada kekecewaan saat itu dalam diri saya, ada kekecewaan saat itu dalam diri saya. Kenapa? Padahal saya sudah berupaya. Salah satunya mungkin hal yang dikeluarkan oleh karena saya pernah menantang bos saya. Bukan menantang sebenarnya, saya disuruh masuk karena ada
acara sekali setahun itu kayak family gathering atau pemberian hadiah buat para yang sudah apresiasi, memberikan apresiasi kepada orang yang sudah berprestasi kepada perusahaan. Tapi saat itu saya diminta dari pagi dari jam 8 sudah hadir sampai malam. Pada saat itu saya bilang kepada supervisor saya tidak akan datang. Saya bilang, saya tidak akan bisa datang. Lalu supervisor saya report kepada kepala cabang saya. Kepala cabang saya marah. Nggak ada yang nggak boleh datang, semua harus datang. Karena ini perintah dari atasan, dari presiden direktur langsung. Oke, saya didatangin langsung saya bilang kepada bos saya. Setelah saya bilang, saya nggak bisa, bos, saya nggak bisa. Tapi lama-kelamaan karena saya didesak, saya cuma bilang, saya terlontar dari kata-kata saya bilang, saya lebih takut kepada Tuhan daripada segala sesuatunya, saya bilang. Bos saya sampai muncak, akhirnya dia lempar sesuatu di atas meja saya, dia bilang, sampai dia ngelapor ke orang-orang, gila nih orang katanya. Bawa nama Tuhan, gue harus ngomong apa lagi kalau dia bawa nama Tuhan, kata dia. Dia memang seorang muslim, tapi dia taat juga sholatnya. Mungkin dia ada ketakutan juga pada saat itu. Itulah, saya buktikan setelah subuh sahabat, saya baru datang di acara buat tersebut. Saya kena sanksi, dan berlanjut kedua ada kasus kemudian yang saya tidak sepenuhnya saya yang salah, tapi saya masa salah input, tapi saya sudah konversi kepada head administrasi saya waktu itu untuk mengkonfirmasi bahwa itu bisa dilanjutkan transaksi tersebut. Kalau tidak usah. Karena memang banyak pekerjaan yang ini, lalu head admin saya ini akhirnya kelupaan. Dia tidak melakukan hal yang sudah kita sepakati bersama, sehingga saya dikenain tanggung jawab, sehingga cabang dikenai tanggung jawab untuk melakukan suatu biaya untuk keluar tersebut. Sebenarnya itu hal kecil, bisa dibicarakan, bisa ini, tapi di akhir dari cerita, bos saya ini saya sudah melihat tidak sesuai dengan apa yang diperjanjian di awal, tapi dia selalu mencoba mencari kesalahan saya. Akhirnya saya bilang, ya udah, kalau itu keputusan ada di bos. Akhirnya dia putus kontrak saya selesai kerjaan. Tapi saya melihat bahwa itu bukan bukan itu akhir dari segalanya. Saya melihat setelah saya keluar dari perusahaan tersebut, saya lihat saya bisa lebih mandiri. Saya tidak tergantung untuk menjadi karyawan. Terkadang juga bisa dibilang saat saya mengejar target dari pergi pagi pulang malam tersebut, saya memang tidak bekerja hari Sabat siangnya, pagi sampai sorenya saya bekerja. Tapi terkadang pikiran saya selalu mengenai customer pekerjaan. Saya selalu kadang di gereja bisa membalas BBM atau WhatsApp dari customer tersebut. Saya tidak tenang di gereja. Lalu kadang-kadang juga malam Sabat saya sempat-sempatin untuk supaya saya tidak terganggu pada hari Sabatnya. Mungkin saat itu memang saya juga belum terlalu bersandar kepada Tuhan. Maksudnya saya belum banyak baca firman. Memang pada saat itu juga saya akuin saya mengenai firman Tuhan juga sejak dari kuliah saya sangat jarang membaca Alkitab. Karena saya prioritas mengejarkan target. Saya prioritaskan mengejarkan apa yang ada di cita-cita saya. Tapi saya syukuri saat ini saya membuat diri saya tidak tergantung kepada bos lagi. Saya sudah bisa merasakan bahwa Tuhan mempunyai berkat tersendiri buat saya kalau saya mau menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Terlepas dari banyak cerita yang akan saya ceritakan jika saya ceritakan proses berikutnya, tapi ini yang saya mau cakup bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang baik kepada kita. Dengan dengan rencana kita, mungkin kita mempunyai rencana A, B, C, D sesuai dengan keinginan hati kita, keinginan diri kita. Tapi percayalah, Tuhan mempunyai rancangan baik. Di mana rancangan itu ada, semua ada di firman, di Alkitab ini. Tidak ada yang perlu di-excuse, tidak ada yang perlu diraguin. Jika memang ada yang perlu kamu raguin, kamu doakan kepada ada yang diragukan oleh kita, boleh kita berdoa kepada Tuhan. Dan tidak salah menurut saya, kita boleh tantang Tuhan mengenai apa yang ada dalam firman, janji-janjinya. Jika memang benar, Ia akan tepati. Kita boleh tantang Tuhan kita. Seperti dikatakan, hari Sabatku di Yesaya 53 di Yesaya dikatakan, aku seperti mengenai hari Sabat, dia berkatakan bahwa aku akan membuka tiga-tiga langit, berkat-berkat yang tiga-tiga langit padamu. Jika memang kita percaya bahwa itu ada benar isi firman Tuhan, boleh kita tentang firman Tuhan, kita doakan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada penutupan Sabat ini. Semoga kita mulai dari penutupan Sabat ini, di hari ke depan, menyambut hari Sabat
suci Tuhan, kemudian kita mempersiapkan diri kita, mempercayai janji-janji Tuhan. Jadi tidak terlepas, boleh saja kita tidak mengetahui apa janjinya saat ini, tapi boleh mulai dari saat ini kita mengetahui bahwa janjinya itu ada di dalam firman-Nya. Dengan demikian kita harus membaca firman-Nya, biar kita tahu janji-janjinya, dan apa yang ada dalam hidup kita, masalah, cobaan, ataupun berkat yang ada dalam kehidupan kita, bisa kita tahu, oh ini dari Tuhan. Oh, ini ternyata saya masih dilindungi Tuhan. Oh, Tuhan maunya saya begini. Ternyata mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa, itu akan mendekatkan kita lagi kepada Tuhan, bahwa kebenaran isi firman Tuhan itulah yang teguh, yang benar-benar, yang janjinya itulah seperti yang tadi dikatakan. Dan tidak lupa kita selipkan doa kita, itu yang terpenting, karena itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Terima kasih.